sahabat-sahabat setia, kekasih-kasih Tuhan, anak-anak rohani, dan rekan-rekan kerja di seluruh dunia. God bless you today. Sebelum saya masuk ke hal yang always blessing all of us, saya mau ceritain, mungkin beberapa dari saudara realize that I cut my hair. Kan pandemi ini, nggak hanya pandemi, saya emang suka motong rambut sendiri. Dari dulu, dari saya masih di rumah orang tua saya, papi saya tuh suka nyuruh anak-anak cowok, sesama cowok, motong rambut mereka. Nah, saya juga diminta untuk motongin rambut mereka gitu. Jadi saya punya gunting yang spesial. Kemudian waktu Tuhan kirim saya sekolahkan ke Korea, saya bawa gunting itu dan di sanalah my small ministry. Saya motong rambut cowok-cowok, teman-teman yang dari Afrika, yang dari Philippines, dari Indonesia juga, dan dari Thailand, dan dari beberapa negara yang lain yang bersama dengan kami tergabung dalam International Student. Nah, dari situlah saya juga suka motong-motong rambut sendiri gitu ya. Nah, kali ini saya pikir di episode yang lalu, kalau saudara lihat di episode yang pertama di tahun ini, rambut saya masih panjang. Kenapa saya pakai topi? Karena saya udah apa-apain rambut saya itu, kok nggak bagus gitu jatuhnya. Udah di blow nggak bagus, lalu saya gulung nggak bagus, gimana ya. Akhirnya, it's like that hair day, that day. Mau rekaman, tapi kok rambutnya jelek. Akhirnya saya tarik topi saya. Saya ambil topi dan saya ganti kostum, pakai sweater. It looks like in a cold country. It turned out to be good. Nah, setelah itu saya harus potong rambut saya karena udah nggak bisa diapa-apain gitu. Akhirnya this is how I did it. Lalu saya ambil ini karet, saya ikat sebagian yang saya bagi 3, lalu belakangnya saya ikat dan saya gunting baik-baik. Saya gunting, saudara bisa lihat tuh, saya gunting sendiri. Dan kemudian jadilah seperti ini. It's okay, just for fun. Alright, saudara, kita akan masuki sesi yang saudara pasti nanti-nantikan ya. Dan saya tahu pasti saudara juga nanya-nanya, tuh rambut diapain, tuh rambut potong di mana. Dan saya emang suka potongin beberapa stuff, tapi yang terakhir saya bilang udahlah, enggak lah, karena udah 2 tahun mereka saya potong. Saya bilang, kamu kasih berkat buat salon. orang lain butuh uang. Selain itu juga saya sudah miring-miring gitu motongnya. Jadi untuk sendiri sih it's okay ya gitu ya. Alright, yang saudara nanti-nantikan adalah firman Tuhan. Kita bicara hari ini mengenai masih di seri tahun 2021, yaitu The Year of Increase. Dengan cara kita melakukan kehendak Tuhan, kita mendengar suara Tuhan dengan detail dan melakukannya secara letter-luck. Saudara jangan lupa juga membaca firman Tuhan siang dan malam. Ada yang cerita sama saya, Mac, saya kadang-kadang nggak sempat dalam bulan kemarin saya baca, atau dalam minggu lalu atau 2 minggu berlalu saya ada bolong satu.
dua katanya. Duanya agak diseret ke belakang gitu. Tapi saya bilang, no, you have to force yourself. Saudara harus paksa diri saudara untuk baca firman walaupun saudara capek. Itu yang saya lakukan. Saya baca firman walaupun mata saya udah sepet. Saya kayaknya badan udah capek banget. Kayaknya udah tinggal blok aja. Tetapi saya harus paksakan daging saya untuk tunduk di bawah roh. Right? So, saudara yang selama ini udah bolong-bolong, jangan biarkan daging berkuasa atas rohmu. Saudara harus paksain itu daging, melekin mata supaya saudara baca firman, karena firman itu penting, dan bacain siang dan malam, day and night, ya. Baca sebanyak-banyaknya. Saat saya rekaman ini akhir Januari, saya sudah membaca dari awal Januari. Saya membaca Genesis 1 sampai sekarang sudah ada di hampir 2 Samuel. Itu pun saya bacanya nggak tergesa-gesa. Saya bacanya saya harus pelan-pelan karena saya merenungkannya. Ya, merenungkannya, dan kemudian saya menuliskannya. Kemudian saya masih menulis yang lain. Saya menulis message yang harus saya sebarkan setiap minggunya 2-3 kali. Saya menulis banyak sekali, dan kemudian saya harus membukukannya juga. Saya masih merenungkannya, memikirkan, dan kemudian saya melihat commentaries, kemudian saya cross-reference, cari-cari ayat yang lain, yang ayat pendukung yang bisa menguatkan ayat ini untuk saya tuliskan. Jadi saya bersyukur bahwa saya terus-menerus ngejar hal ini, dan saya juga rindu saudara pun demikian. Jangan sampai beralasan, jangan sampai malas-malasan, jangan sampai kasih tempat kepada daging itu untuk enak-enakan. Well, hari ini kita akan bicara mengenai Samson. Samson ini lahir karena kebutuhan Tuhan. Sebagaimana kita semua para visioner, kita ini lahir karena kebutuhan Tuhan untuk memenuhi visi Tuhan bagi generasi kita. Jadi visi selalu lahir karena Tuhan membutuhkan penyelamat, penolong, dan orang-orang yang akan dipakainya bagi generasinya. Samson dilahirkan tepat untuk kebutuhan pembebasan bangsa Israel dari jajahan orang Filistin. Tetapi kemudian singkat cerita kita tahu bagaimana Samson rupanya memakai matanya untuk melampiaskan kehendaknya. Dia memakai matanya untuk melihat wanita, kemudian keinginannya harus dipenuhi, dan akhirnya di dalam jalan-jalannya saat dia tahu bahwa itu salah, karena itu memang salah, bukan kehendak Tuhan. Waktu bukan kehendak Tuhan, tetapi karena seringkali ada kesalahan dari pihak kita manusia, Tuhan memakainya untuk kebaikannya. Seperti yang dikatakan bahwa Tuhan merencanakan karena dia sudah tahu bahwa Samson ini mendahulukan kepentingannya daripada kepentingan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan numpangin, Tuhan boncengin kesalahan Samson untuk membalas bangsa Filistin. Dan terjadilah bagaimana Samson ini melakukan kesalahan demi kesalahan. Kalau di dalam kesalahan yang pertama kita tidak retreat, kita tidak balik dan berkata, oh, I was wrong, I'm sorry Lord, forgive me, bagaimana saya harus recycle semuanya ini, maka kita akan salah bertubi-tubi, bertumpuk-tumpuk. Kita akan melakukan kesalahan-kesalahan yang berulang-ulang di atasnya, dan akhirnya tidak akan mengerjakan kebenaran. Tetapi jikalau seperti Samson, dia
tidak bertanya kepada Tuhan, dia terus melakukannya, dan kemudian dia masih lagi menggunakan matanya untuk memenuhi dia punya keinginan. Bahkan visi Tuhan itu yang kesekian dijalankannya karena dia ingin membalaskan kejengkelan, amarahnya. Jadi visi Tuhan itu hanya untuk menolong dia memenuhi hasratnya. Karena hasratnya tidak dipenuhi, maka dia balas orang Filistin itu. Itu yang terjadi kepada Simson. Terus dengan matanya Simson berdosa. Dia melihat wanita lagi. Saudara, akhirnya dengan matanya itulah iblis mencungkil matanya lewat musuh-musuhnya, yaitu lewat orang Filistin. Matanya dicungkil. Saudara tahu firman Tuhan mengatakan, jikalau matamu berdosa, cungkillah. Jikalau tanganmu yang berdosa, penggalah. Lebih baik kita masuk ke dalam hidup dengan tangan putung atau tidak bermata, daripada kita lengkap tetapi kita dibuang selama-lamanya ke neraka. Itu sangat mengerikan. Dan akhirnya Simson ditolong untuk dikeluarkan matanya, dicungkil matanya, karena lewat mata itulah dia berdosa dan tidak menggenapi rencana Tuhan. Pertanyaannya, dengan apakah atau bagaimanakah kita tidak menggenapi visi Tuhan? Apa yang seringkali menyandung kita atau saudara, sehingga saudara tidak berlari mengejar visi Tuhan dalam hidup saudara? Lebih baik dicungkil oleh saudara sendiri daripada nanti oleh musuh. Saudara harus dicungkil atau dipotong atau dipenggal bagian-bagian yang menyandung saudara. Rupanya orang-orang Filistin ini nggak nyadarin, mereka lupa kali ya, bahwa lewat rambutnya lah Simson ini menjadi kuat. Itu sebabnya rambutnya ini mulai tumbuh panjang dan mereka tidak potong lagi. Atau mereka berpikir, well, rambut panjang kekuatan pulih, tapi kalau mata nggak ada, dia mau bikin apa? Bisa jadi keduanya, ya. Lalu akhirnya datanglah kesempatan bagi Simson untuk membalaskan matanya. Jadi dia minta ampun sama Tuhan, Tuhan kasih kesempatan, dia diberi kekuatan kembali untuk akhir hidupnya. Tetapi di akhir hidupnya pun dia berkata, Tuhan beri aku kekuatan satu kali lagi, that with one blow I will kill all the Philistines, untuk membalaskan mataku. Jadi bukan untuk menggenapi visi Tuhan. Nah, saudara, kita di sini belajar bahwa kalau kita mau menggenapi visi Tuhan, bukan karena kita ingin membalas orang lain, kita ingin menunjukkan kepada orang lain bahwa, hey, Tuhan pakai saya bisa begini, bisa begitu, gitu. Jadi nggak untuk show off, bukan untuk pamer, bukan untuk nunjukin kepada mereka bahwa kita dipakai Tuhan, tetapi hanya untuk menggenapi visi Tuhan. Walaupun kita belajar di Ibrani, di The Hall of Faith, ya, di sana nama Simson ada tertera. Kita tahu bahwa Tuhan memakainya untuk membalaskan bagi musuh-musuhnya, musuh-musuh Tuhan. Tetapi kita belajar di sini bahwa kita tidak berjalan dengan mata kita. Itu yang pertama. Saudara sudah belajarkan di PV 2020, Perfect Vision 2020, saya sudah mengajarkan bagaimana kita berjalan dengan mata rohani kita. Itu sebabnya tahun yang lalu adalah tahun pengasahan mata rohani, agar kita sungguh-sungguh
tidak menggunakan mata jasmani kita untuk menentukan keputusan-keputusan ilahi yang Tuhan bawa dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, kita tidak memakai karunia yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kepentingan diri kita sendiri. Simpson ini, dia kekuatannya dia pakai hanya untuk pembalasan karena sakit hatinya. Dia balaskan orang-orang itu karena istrinya dikasih ke orang lain. Karena orang-orang itu membakar istri dan bapaknya, mertuanya. Lalu dia semuanya dia lakukan karunia kekuatan itu hanya untuk pembalasan dendam saja. Yang ketiga, kita harus berhati-hati dengan kelemahan kita. Kalau kita tahu ada kelemahan kita, maka cut off, ya, putus. Saya nggak ngomong saudara tangannya harus diputus. Kalau ada penyebab-penyebab yang membuat saudara itu tersandung dan berdosa dengan tangan saudara, diputus itunya, ya, diputus temptation, godaan-godaannya. Misalnya saudara suka nonton pornografi, saudara putus itu sambungan saluran itu sehingga saudara nggak ke sana. Buang semua link-link, buang semua foto-foto porno, semua apapun yang membawa saudara ke dalam dosa. Atau jikalau saudara jatuh dengan perempuan, jatuh dengan pasangan orang lain, cut itu, jangan kasih kesempatan sama sekali. Ya tapi kan dia begini, jangan kasih kesempatan sama sekali. Saudara, lebih penting saudara untuk memenuhi visi Tuhan dalam kehidupan saudara daripada saudara menikmati daging. Daging ini gak berguna, saudara. Daging ini tidak boleh disenangkan, tidak boleh dipenuhi hasratnya. Daging ini harus disalib, ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berjalan di dalam jalan-jalan Tuhan yang sempurna, yang detail. Dan jikalau saudara tahu ada kelemahan-kelemahan yang akan menjegal saudara di tengah jalan, saudara lebih baik, lebih dini, saudara singkirkan itu. Saya belajar sangat berhati-hati di dalam perjalanan saya memenuhi panggilan Tuhan bagi generasi saya. Juni ini, yaitu tahun 2021, ini merupakan tahun ke-20 dari diwisudanya saya dari Aslan Theological Seminary di Amerika, di mana Tuhan sekolahkan saya. Tuhan berikan saya titel-titel, memberikan emblem kepada saya, bukan untuk kepentingan saya, tetapi untuk kepentingan Tuhan. Ingat, Tuhan melahirkan visi hanya untuk kepentingannya. Tuhan perlengkapi dan Tuhan angkat saya, Tuhan sekolahkan saya hanya untuk kebutuhan Tuhan. Kalau saya nggak mau nulis buku Berhasil Karena Iman, kalau saya nggak mau pulang ke Indonesia, Tuhan akan bangkitkan penulis lain dengan buku yang berjudul persis Berhasil Karena Iman, tetapi bukan saya. Tetapi thank God, di dalam kesulitan saya, di dalam struggle saya, semuanya saya singkirkan kepentingan-kepentingan saya tunduk kepada kepentingan Tuhan. Dan here I am di Indonesia saat ini sudah 20 tahun di mana saya mendedikasikan diri saya, hidup saya untuk melayani jiwa-jiwa dari nol, saudara. Dari saya nggak kenal siapa-siapa, dari saya nggak tahu banyak orang di Jakarta. Saya bukan orang Jakarta, tetapi Tuhan minta saya tinggal di Jakarta. Pada waktu kami pindahan beberapa tahun yang lalu, saudara, kami dipercaya murid yang mempunyai mobil box, ya, untuk pindahan. Waktu kami pindah tempat
Dia nanya kepada saya, "Ibu dulu datang dari Amerika berapa koli?" Saya bilang saya bawa 2 koper. 2 koper isinya kebanyakan buku. Sebenarnya pingin saya bawa beberapa baju saya, baju wisuda saya, yang dikasih papi dalamnya putih, lalu baju wisuda luar saya yang hitam itu saya beli sendiri dengan harga yang mahal, dan saya bekerja sedemikian rupa untuk membeli barang-barang itu. Bahkan waktu itu saya itu kan pelayanan ke Cleveland, tiap kali ke Cleveland saya bisa ngelewatin mall gitu. Saya jalan-jalan di mall 1-2 kali. Waktu saya jalan saya lihat ada sepatu putih, harganya kalau nggak salah $30 atau $40 gitu. Tapi bagi saya mahal banget ya. Saya balik lagi, nanti pelayanan lagi saya ngelewatin cuma ngeliatin lagi. Jadi saya cuma ngelewatin di etalase, saya ngeliatin harganya masih segitu. Saya coba enak gitu, tetapi saya berat keluar uang karena saya kumpulkan uang untuk kedatangan papi saya ke Amerika. Saya jalan-jalankan papi saya, dan saya nggak punya sisa banyak uang. Tapi akhirnya saya sudah beberapa bulan akhirnya saya beli itu sepatu dan saya pakai untuk wisuda. Nah, saudara, saya ada beberapa banyak yang saya masih tinggal di sana. Udah nggak tahu sekarang pada kemana. Tetapi ada sahabat saya Mike yang ngasih saya buku Tintin, ya, buku Tintin tebal sekali, beberapa edisi gitu ya. Lalu ada rekan saya yang lain yaitu Robin, ini cewek ya, dia kayak my extended family gitu. Dia ngasih saya wajan kesukaan saya, yaitu saya suka masak. Saya masih tinggal di sana. Anyway, they are not important at all. Nggak penting sama sekali, ya. Tuhan sudah kasih hal-hal yang lain yang lebih penting sekarang. Nah, saya datang dengan 2 koper yang berisi kebanyakan buku-buku teologi saya dan juga disertasi saya yang sangat tebal. Saya bawa itu dan kemudian saya memulai pelayanan. Dan ini murid, dia bilang sekarang dia sudah menghitung. Dia menghitung dibanding apa yang saya bawa waktu itu sudah beranak berlipat kali ganda. Dia katakan ini sudah beranak 164 kubik katanya. 164 kubik. Itu pun beberapa pada waktu sebelum kami pindah sudah kami jual-jualin ya. Kami bikin garage sale dan orang banyak sekali selama 4 hari kami jualan barang-barang kami. Sofa, kasur, baju-baju lah, semua apa kami jualin. Karena di tempat yang baru kami belum tahu nanti tempatnya segede apa. Karena di sana gede, di tempat yang baru belum dapat tempat yang besar. Itu sebabnya kami harus jualin. Dalam semua pelayanan ini saya sangat tahu dan menaruh di hati saya bahwa ini adalah pelayanan dedikasi. Pelayanan untuk memberikan diri melayani untuk orang lain tanpa pamrih. Tuhan taruh di hati saya untuk tidak mengambil persembahan, tidak meminta persembahan dari para murid-murid yang kami layani selama bertahun-tahun. Saya belajar di dalam pelayanan Gideon. Gideon ini dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Dia semuanya karunia-karunia, kemampuan, keberanian apapun itu diberi Tuhan, hanya diperlengkapi untuk pelayanan. Jadi nggak ada kepentingannya sendiri. Nah, selesai dia melayani, orang-orang kagum sama dia. Wow, jadilah kamu pemimpin kami, jadilah raja bagi kami, pimpin kami semuanya, kamu dan anak-anakmu, keturunanmu, pimpin kami. Dia bilang, no, raja kalian adalah Tuhan, saya cuman hamba. Tapi seringkali
hamba-hamba Tuhan itu entitled to have something dari orang yang dilayani. Merasa ada kebutuhan gitu ya. Saya sudah melayani, masa saya nggak layak mendapatkan berkat dari orang itu, begitu ya. Nah, si Gideon ini akhirnya dia minta, gini aja deh, kalian kasih saya anting-anting. Anting-anting kan nggak seberapa, tetapi dari sekian ratusan pasukan Israel ini menyerahkan anting-anting dan dipakai untuk membuat dewa patung tuangan, yaitu efod. Dengan itulah maka bangsa Israel berdosa. Saya berpikir bahwa betapa bahayanya jikalau kita cari-cari berkat sendiri, bukan Tuhan yang berkati kita. Kita merasa bahwa kita harus mendapatkan berkat. Itu yang akan sangat menjadi jebakan bagi kita. Lalu, itu yang pertama, yaitu Tuhan minta saya agar saya melayani dengan dedikasi, memberikan diri saya tanpa saya meminta imbalan, no string attached. Kalau Tuhan menggerakkan hati seorang untuk memberkati, dan saya tahu itu bagian saya ambil. Tetapi saya sendiri tidak minta-minta selama ini. Lalu yang kedua, yaitu Tuhan minta saya agar saya banyak bersekutu di dalam doa dan puasa dan pembacaan firman Tuhan. Dan itu saya lakukan, saudara. Kalau saudara nanya sama rekan-rekan kerja kami, mereka akan tahu dari tadinya saya setiap hari duduk di meja kerja, saya punya kantor sendiri, sampai kemudian lama-lama seminggu berapa kali, lalu akhirnya satu kali mungkin saya duduk cuman beberapa jam, sampai akhirnya lama-lama saya udah nggak ngantor. Saya bisa ngantor dari kamar saya, tapi saya punya kebebasan untuk saya datang kepada Tuhan dengan full. Dan rekan-rekan kerja saya tentunya mereka nggak keberatan, karena pekerjaan saya nggak pernah lalai. Saya bahkan yang ngejar-ngejar mereka untuk kerja. Banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang saya lakukan yang sudah ada wujudnya, terbukti dari tahun ke tahun secara konsisten, bahkan lebih banyak. Dan itu tidak mengurangi tanggung jawab saya untuk saya melayani, tetapi tanggung jawab saya yang tertinggi adalah keintiman saya dengan Tuhan, dan itu saya lakukan secara konsisten. Saya banyak doa dan puasa, sebagaimana saya sampaikan di episode sebelumnya. Saya hampir hari-hari puasa, dan kalau Tuhan suruh, saya nggak pernah, saudara, di dalam 1 tahun itu saya miss. Wah, saya lupa nih, saya makan. Wah, saya lapar nih. Wah, ada godaan, nggak pernah. Bahkan saat puasa, seringkali saya harus pelayanan, saya pergi ke rumah orang tua saya, duduk dengan mereka berhari-hari, kami keluar, dan kemudian saya bayarin mereka sampai jengkel. Kenapa sih nggak makan sekarang aja? Makanlah, gitu. Nanti balik ke tempat kamu, baru kamu sambung puasa. Tetapi saya cuma senyum aja. Itu yang saya lakukan. Saya so dedicated dengan panggilan ini. Saya nggak mau daging ini memerintah roh saya. Saya mau supaya daging ini tunduk sepenuhnya kepada roh. Saya berusaha untuk menjauhi dunia. Saya tidak mencintai dunia dengan segala apa yang ditawarkannya. Itu adalah musuh Allah. Saya sangat ngeri ada di sana. Itu sebabnya saya banyak sekali mendengung-dengungkan ini kepada para murid. Ya, sulit bagi saya juga untuk saya bisa menerapkan apa yang saya lakukan kepada mereka, karena kami berlainan. Tetapi yang saya maksudkan adalah hiduplah di dalam roh. Saudara nggak harus seperti saya hari-hari ada di hadirat Tuhan, enggak. Saudara bekerja pun, kalau saudara tahu itu bekerja itu untuk Tuhan,
melakukan semuanya seolah untuk Tuhan, saudara ada dalam kehendak Tuhan. Tetapi jangan sampai saudara juga membuat alasan bahwa ya, saya kan kerja hari-hari sudah ada dalam hadirat Tuhan, jadi saya nggak perlu intimasi dengan Tuhan. Well, itu alasan lagi, tetapi saudara akan tahu bagaimana saudara mendengar suara Tuhan secara detail. Saudara dibutuhkan keintiman. Bagi suami istri yang hari-hari berdua bersama aja, setelah 30-40 tahun bersama masih nggak ngerti pikiran pasangannya. Gimana sih, kayaknya dulu begini kok sekarang beda ya. Sekarang kok yang begitu kok tidak seperti apa yang dulu dia bilang. Jadi masih bertanya-tanya. Itu sebabnya komunikasi keintiman itu perlu untuk mengetahui hati satu dengan yang lain, dan itu yang saya lakukan. Lalu yang ketiga, saya di dalam melakukan visi yang Tuhan minta untuk saya lakukan di dalam menjalani ini, dan di dalam hari-harinya saya sangat berhati-hati dengan hal-hal yang kecil supaya saya mencapai garis akhir dengan sempurna. Sangat-sangat berhati-hati. Saya belajar bertahun-tahun untuk saya menyampaikan firman Tuhan yang berbobot. Dalam arti saya nggak main-main, saya nggak making jokes, saya nggak ceritain hal-hal ilustrasi dari hal-hal yang mungkin lucu atau apa bagi orang-orang lain. Sebagaimana saya mendengarkan beberapa hamba Tuhan, setiap kali dia naik mimbar, selalu dia isi dulu dengan ilustrasi dari buku ilustrasi, dari jokes dunia, dari kisah-kisah humor-humor lucu dunia. I don't know, tetapi bagi saya tahu Tuhan melarang saya untuk bicara hal-hal yang seperti itu. Pernah 1-2 kali saya tuh masih nekat gitu ya, tetapi waktu saya nekat melakukannya, itu di tengah-tengah tuh saya bisa duk saya itu tuh bisa kayak kedengeran gitu, saking kencengnya. Nah itu bagaimana Tuhan ngajarin saya untuk saya betul-betul berbobot, memberikan firman yang berbobot bagi manusia roh. Lalu saya mendengarkan nih hamba Tuhan lain. Dia cerita bahwa dia nonton ini, nonton itu, nonton bola, nonton macam-macam. Lalu saya pikir, well, dia itu orang yang luar biasa kayak gitu, dan dia masih bisa nonton, kenapa saya enggak gitu. Saya enggak seluar biasa dia, saya enggak seterkenal dia, kok saya gini amat, holy amat ya. Jadi suatu hari saya nonton yang disebut British Got Talent. Saya pikir nggak apa-apa lah nonton talent show gitu ya. Yang saudara tentu tahu dong, Simon Cowell itu yang jadi jurinya ya. Dia yang mendirikan juga itu British Got Talent. Tapi Tuhan udah ngelarang saya beberapa kali. Sampai satu hari saya sudah nggak nonton lagi ini. Nggak nonton. Kemudian kadang-kadang itu ada muncul di rekomendasi YouTube kita kan. Nah, kalau saudara lihat rekomendasi YouTube saya, kebanyakan tuh firman-firman, lalu masakan gitu, kesehatan. Itu aja, nggak banyak, nggak ada yang macam-macam. Lalu satu kali kok muncul itu, judulnya tuh menarik banget, maksudnya gimana sih ini kok caranya bisa begitu? Judulnya itu kalau nggak salah gini, ini ada pesulap yang masuk di British Got Talent, dia bisa mengeluarkan branya Amanda, salah satu jurinya gitu. Lalu saya tertarik dong, karena cuma 5 menit aja. Jadi saya pikir gimana ya caranya ini pesulap bisa mengeluarkan branya juri gitu dari atas platform mimbar sana. Saya nonton nggak ya. Akhirnya saya nonton deh, kan cuma 5 menit gitu. Waktu itu sudah set,
Dang 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 dang. Duk. Saya batin saya, ayo cepet dong, cepet, ngeluarinnya gimana? Udah duk, sudah nggak bisa, saudara, itu kayak mau keluar ini dada saya, jantung saya kayak mau copot gitu. Saya langsung matikan. Saya bilang, I'm sorry Lord, forgive me. Jadi saya minta ampun sama Tuhan, nggak sampai itu selesai. Habis itu no more. Itu pengalaman saya. Mungkin saudara bilang, saya nggak apa-apa tuh. Kalau ada yang bilang nggak apa-apa, bukan soal ini ya, bukan soal British Got Talent, tetapi seringkali karena kita sudah membuat hati nurani kita sudah nggak bekerja lagi. Jadi pada waktu hati nurani pertama itu sudah kasih alarm buat kita singkirkan, kita biarkan, kita tendang dia, dan kita oke-oke aja gitu. Saya sudah sejak dulu banget itu saya tahu, saudara, saya ini harus hati-hati dengan mata saya, dengan telinga saya, dengan keinginan saya, kehendak saya. Jangan sampai saya menjadi seperti Simpson. Saya dikaruniai, saya diberi titel kanan kiri dari luar negeri oleh Tuhan, tetapi saya melakukan kehendak saya, kesenangan saya. Apa nggak boleh di waktu-waktu lenggang saya bisa nonton? It's up to you. Tergantung panggilan, tergantung bobot dari visi itu sendiri. Bagi saya, pada waktu saya di awal-awal Tuhan sudah ngajarin saya, waktu saya nonton sesuatu dan kemudian saya tahu Roh Kudus sudah nggak boleh. Saya harus keluar dari gedung bioskop. Waktu itu judulnya itu Kingdom of Heaven. Saya ngajak staff-staff untuk nonton. Saya pikir itu Kingdom of Heaven itu Kingdom of God, film Kristen. Ternyata pembunuhan, tembak-tembakan, dan di awal sudah Roh Kudus sudah ingatkan saya. Untung waktu itu saya ada beli tahu gitu ya, atau gorengan atau apa gitu, makanan gitu dari luar. Dan saya itu, saudara, mind you, saya tuh hampir nggak pernah itu ke gedung bioskop. Ke gedung bioskop itu bisa dihitung, saya di Indonesia itu bisa dihitung, itu nonton The Prince of Egypt, lalu nonton apa lagi ya, saya nggak mau. Oh, ada lagi film The Passion of the Christ. Itu aja. Lainnya saya nggak. Lalu ini karena judulnya The Kingdom of Heaven, saya ajak para staff untuk nonton gitu. Seringkali kalau saya keluar ngajak makan, kayak melakukan apa, itu demi mereka. Kalau saya lebih senang di kamar dengan Tuhan, oh my goodness, glory. His presence, His glory, it's just everything to me. Nah, akhirnya saya udah nggak enak nih. Gimana ya caranya ngajak mereka keluar ya? Soalnya udah bareng-bareng, udah bayar, udah seneng, terus udah beli makanan, sampai akhirnya kedua kalinya saya di warning sama Roh Kudus, saya nggak keluar. Itu plastik saya ambil, saya muntah di plastik itu, saudara, di plastik tahu atau apa gitu ya, atau risol gitu ya. Dan akhirnya saya bilang, yuk guys, kita keluar. Tuh. Jadi ada hal-hal yang demikian yang kalau saya matikan hati nurani saya, maka hati nurani itu nggak akan bekerja lagi. Kalau kita tidak mau attentif dengan suara Roh Kudus, maka lama-lama, lambat laun, itu Tuhan gak akan bicara lagi sama kita. Itu sebabnya bagi saudara-saudara yang mungkin udah terlanjur hati nuraninya udah gak kerja, cabut semuanya.
Saya ajarin saudara ya caranya. Saudara yang cabut, bukan Tuhan ya. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku cabut semua dari mataku, dari telingaku, dari pikiranku, dari hatiku. Semua apa yang sudah aku tonton, aku dengar yang tidak berkenan bagi Tuhan di hadapan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, cabut semuanya saudara. Semua pencemaran jasmani rohani aku cabut dalam nama Tuhan Yesus, dari kepalaku, dari telingaku, dari mataku, semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Atmosfer di bioskop dimanapun, di dalam nama Tuhan Yesus, yang masuk lewat hidungku, lewat semua, di dalam nama Tuhan Yesus, lewat atmosfer, lewat mulutku, semua udara-udara, semua yang tidak baik aku cabut dalam nama Tuhan Yesus. Ada yang disebut pencemaran jasmani dan rohani yang bisa mencemarkan kita, sehingga akhirnya kita tidak lagi bisa dimasuki oleh firman yang hidup. Kenapa sih di gereja kok nggak bisa masuk? Karena saudara nggak serius. Kenapa dengerin firman tetapi nggak masuk? Karena saudara sudah banyak kotoran-kotoran yang ada di dalam roh saudara. Jadi filternya nggak kerja dengan baik karena kotor dengan semua pencemaran jasmani rohani. Ini saya sangat hati-hati terhadap diri saya, saudara. Lalu ada contoh lain. Tentunya kita semua tahu dong Mr. Bean ya. Dia tuh lucu banget. Wah, dari wajahnya aja udah lucu ya. Kalau lihat mobil di jalan, mobil yang kuno, yang kecil itu ingetnya dia gitu ya. Pokoknya itu orang lucu banget. Lalu saya pikir it's harmless ya nonton dia. It's okay gitu. Lagian di pesawat-pesawat kadang-kadang itu dimunculkan gitu. Itu film Mr. Bean ya. Kemudian nontonlah saya sambil terpingkal-pingkal saya nonton ya. Tapi suatu hari pada waktu saya nonton dia, kira-kira scene-nya itu ada di gereja gitu. Dia jadi priest untuk memberkati orang yang menikah, dan dia priest yang baru belajar gitu ya untuk memberkati. Kemudian ada kata plesetan yang dia plesetkan, yang harusnya itu Roh Kudus tetapi dia plesetkan menjadi roh kambing. Dan itu saya pikir nggak main-main. Pertama satu kali aja di episode dia yang itu, satu kali aja. Saya pikir apa ini salah ya? Mungkin salah skenario atau apa gitu. Tetapi kemudian diulang kedua kalinya. Saya pikir kalau sudah kedua kalinya, ini nggak mungkin kesalahan sengaja. Firman Tuhan mengatakan jikalau seseorang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, dia masih bisa diampuni. Tetapi jikalau seseorang menghujat Roh Kudus, maka dia tidak akan diampuni. Itu orang bahaya sekali. Dia mencelakakan dirinya sendiri, sorga neraka. Setelah itu, dan saya gak pernah mau nonton itu orang, gak pernah mau nonton film dia. Dan saya pelajari dia kawin baik-baik 25 tahun dengan istrinya, punya 2 anak pria dan wanita, dan kemudian yang terjadi dia menceraikan dan dia hidup dengan perempuan yang lebih muda. I'm not impressed at all. Nggak peduli kayaknya kayak apa, nggak peduli lucunya kayak apa, bagi saya dia adalah musuh Roh Kudus. Karena dia menghujat Roh Kudus dan itu tersebar di seluruh dunia. Hujatnya dari zaman dia ke zaman-zaman yang lain. Jikalau masih ada kesempatan, nggak akan pernah bisa hilang. So, saya belajar hal-hal yang seperti ini sangat hati-hati, saudara. Saudara, saya belajar hal yang sangat mungkin ini tidak
terlalu diekspos di dunia kekristenan atau di mimbar-mimbar mengenai satu hal ini, tetapi saya mempelajari dengan detail bagaimana hal ini ditulis di sini untuk pelajaran bagi kita. Saya akan bacakan kepada saudara ayat-ayatnya. 1 Samuel 2 ayat 29. Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan, dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel. Saudara, ini ayat tidak banyak disinggung bagaimana imam ini, yaitu hamba Tuhan ini, kalau zaman kita pendeta ini, menggemukkan diri dari bagian yang terbaik dari setiap korban sajian. Bagi saya, aplikasinya di zaman sekarang adalah jikalau kita ini mendapatkan berkat sebagai hamba Tuhan, ya, kita tidak boleh menggemukkan diri. Kita nggak boleh suka makan dari hasil pelayanan kita. Dalam arti kita nggak boleh gelojoh, kita nggak boleh memperkaya diri, menggemukkan diri. Dan akhirnya kita tahu Imam Eli, dia saking gemuknya pada waktu dia mendengar bahwa tabu Tuhan telah diambil orang Filistin, anak-anaknya mati di medan pertempuran, dia terpelanting ke belakang, lehernya patah, katanya saking gemuknya dia. Nah, ini mengajarkan buat saya bahwa kita ini sebagai hamba Tuhan, walaupun kita diberkati, kita tidak menggemukkan diri. Kita, dalam arti kenapa saya berkata bahwa saya banyak berdoa dan berpuasa. Saya banyak mengekang diri. Saya banyak berdoa untuk mencari kehendak Tuhan bagi visi yang Tuhan percayakan bagi saya untuk generasi saya. Untuk orang-orang sebanyak-banyaknya Tuhan panggil di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saya. Saya tidak menggemukkan diri. Apa yang saya dapatkan, berkat yang saya dapatkan, saya recycle kembali, saya belikan untuk orang lain, saya beri, saya sumbangkan kepada orang-orang yang Tuhan taruh di hati saya, mereka membutuhkannya. Dan saya tidak menyimpan untuk diri saya, tidak menggemukkan diri saya. Hal ini banyak sekali luput dari para hamba-hamba Tuhan, khususnya saya meminta maaf, tetapi bagi hamba-hamba Tuhan yang memang suka makan, yang gemuk, banyak mereka beri alasan ya memang saya begini dan begitu. Lihat saja berapa banyak makannya, suka makan di mana. Kalau makannya nggak banyak, makannya sedikit, mungkin hormon dan sebagainya, itu berbeda lagi. Tetapi kita bisa melihat mereka-mereka yang suka makan, suka pergi-pergi ke hotel-hotel yang mahal, restoran-restoran yang mahal, dan memang suka makan, bahaya sekali menggemukkan diri dengan sajian-sajian itu. Sangat bahaya sekali. Seorang hamba Tuhan tidak boleh menghormati anak-anaknya dibanding Tuhan. Jadi penghormatan kepada Tuhan harus lebih dibanding menghormati anak-anaknya atau takut kepada anak-anaknya, takut mendisiplin mereka, anak-anak rohani, anak-anak sendiri yang melakukan kesalahan tetapi tetap mereka naik mimbar dan tidak apa-apa. Ini sangat bahaya. Nah, itu sebabnya saudara, saya mempelajari hal-hal yang seperti ini secara detail. Secara detail, saya nggak mau miss akan firman Tuhan yang dia taruh di sana. Kalau bagi saudara-saudara, hamba-hamba Tuhan yang mengambil bagian yang terbaik untuk mengemukkan diri, mengemukkan kantong, menggemukkan keadaan saudara, bertobatlah. Beri kepada orang-orang lain yang lebih membutuhkan.
Shalom Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa semoga pada saat Bapak Ibu menyaksikan video ini, Bapak Ibu ada di dalam kondisi sehat roh, jiwa, dan tubuh. Saya mau share tentang kesaksian penglihatan yang saya alami ketika saya ada di Pulau Patmos tanggal 26 September 2018. Di pagi hari ketika kami selesai doa di dalam gua yang didedikasikan kepada Rasul Yohanes, kami keluar dan masing-masing mencari spot. Waktu itu kami bertiga, saya bersama mentor saya dan ada seorang sahabat yang ikut. Kami cari pojok masing-masing, cari antena masing-masing, berdoa kepada Tuhan. Dan saya mulai dengan penyembahan, tetapi bersyukur karena saya record. Ya, saya sudah biasa merecord penyembahan dan doa-doa saya. Nah, waktu saya berdoa tiba-tiba, jadi entah itu jam keberapa, saya diliputi oleh satu ketakutan yang luar biasa karena saya melihat sesuatu yang belum pernah saya lihat. Saya melihat satu penglihatan di mana orang berbondong-bondong naik ke gunung. Dan di sepanjang perjalanan di gunung itu ada pohon-pohon banyak sekali yang seperti pohon Natal. Di atasnya ada mobil, di atasnya ada mimbar emas, di atasnya ada kursi-kursi jemaat, ada gereja-gereja besar, ada rumah-rumah besar, ada kekayaan di mana-mana. Dan semua orang yang naik tuh enak sekali, ngambil sampai penuh di tangan mereka, tetapi lucunya sepenuh-penuhnya di tangan mereka itu tidak jatuh. Di dalam hati saya mendapat pemahaman bahwa itu adalah roh serakah. Jadi semakin banyak ditampung di tangan tetapi nggak jatuh. Roh serakah itu biasanya pasangan sama roh pelit. Ya. Dan setelah tiba di atas puncak gunung itu, tiba-tiba saya melihat ke arahnya ada jurang yang paling dalam sekali, di mana semua orang yang naik di atas dengan gampang sekali membawa kekayaan dan kemewahan, dijungkir balik turun, dan itu jurang terjal, ada karang-karangnya yang tajam-tajam, itu matanya bisa kalau orang jatuh karena keinginan mata, matanya itu bisa ketusuk, ketancap di karang-karang. Mengerikan sekali, sampai saya nangis teriak-teriak melihatnya. Karang-karang bisa bikin bola mata mereka pecah, lalu ada lagi muncul bola mata, lalu berguling dalam sekali dan gelap itu jurangnya, tapi entah kenapa saya bisa lihat gitu. Berikutnya adalah saya lihat orang-orang yang pakai kalung berlian, banyak sekali mimbar-mimbar, rumah-rumah gede, mobil-mobil, sebanyak apa yang dibawa di atas gunung itu, sebanyak itulah yang akan menimpa, kayak lengket di badan mereka dan nggak bisa lepas. Jadi waktu keguling ke bawah, badannya tertindih sama mimbar yang gede. Kalau 10 rumahnya 10 rumah yang timpa mereka, dan badan hancur-hancuran di jurang-jurang, di tebing-tebing itu, tetapi muncul lagi, kembali lagi utuh dan berguling lagi, dan saudara, saya paling tidak tahan melihatnya. Saya cuma nangis minta belas kasih dari Tuhan. Yang saya pelajari dari sana adalah jangan kita jatuh di keinginan daging, keangkuhan hidup, dan keinginan mata. Semua membawa kita kepada kebinasaan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara ingat kisah saya mengenai Reverend Park Kyung Gyu yang diangkat Tuhan dan dikasih lihat rumahnya di sorga, ternyata masih kerangka-kerangka walaupun dia sangat terkenal, jemaatnya 5.000, dan akhirnya dia balik ke bumi, dia berikan itu 5 mobil mewahnya ke orang lain supaya rumahnya cepat jadi di sorga. Dia tidak mau menemukan diri dengan hasilnya apa yang Tuhan percayakan kepada dia. Saudara, itu sebabnya di dalam kehidupan kita, di dalam pengejaran visi kita, kita harus sangat hati-hati, even in a small thing. Jangan sampai kita membebaskan diri kita, membebaskan tubuh kita, membebaskan mata kita, membebaskan waktu kita untuk kepentingan diri kita. No. Tuhan mau agar kita, saudara-saudara yang dipanggil, saudara-saudara sebagai visioner Tuhan yang dibangkitkan untuk saat-saat seperti ini, Tuhan mau agar saudara hanya
melakukan kehendak Tuhan saja, memberikan hidup, diri, waktu, semuanya untuk the course of God. Kita belajar dari Simpson hari ini bagaimana dengan matanya dia berdosa, dan dengan matanya pula dia akhirnya dicungkil, dan dengan matanya pula dia membalaskan sakit hatinya. Tetapi Tuhan tetap pakai dia. Tuhan berikan kesempatan kepada kita untuk melihat sejarah orang-orang yang dipakai Tuhan seperti ini, agar kita tidak mengulang kembali kesalahan yang sama. Semua yang ada, yang tertulis, dimaksudkan bagi kita untuk menolong kita, untuk menegur kita, membimbing kita di jalan-jalan yang benar, yaitu jalan-jalan Tuhan. Saya Magdalene Kawoco, saya berharap saudara semuanya mengikuti firman Tuhan, berjalan di dalam kehendak Tuhan sekalipun sulit. Tuhan akan berikan kekuatan kepada saudara, dan Tuhan akan bimbing saudara sampai mencapai garis akhir dengan sempurna. God bless you.